Bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Pada Talking News kali ini, kita akan mengulas berbagai hal seputar Musda Golkar bersama Supriyansa yang akan dipandu oleh Rashid Al-Farizi. Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News. Selamat datang Pak Supriyansa, calon Ketua Golkar DPD 1 Sulsel di acara Fajar Talking News. Terima kasih sudah terbuka pintu buat saya, buat kawan-kawan di sini. Pak Supriyansa, ini kita mau bertanya dulu apa filosofi, apa dasar sehingga Bapak ikut mencalonkan diri sebagai calon Ketua DPD 1 Sulsel yang notabene ini adalah partai yang sangat besar dan tentu Bapak punya jawaban sendiri soal itu. Iya, saya adalah prajurit partai yang berpangkat rendah, yang artinya bahwa saya selalu turut dan patuh atas perintah-perintah pimpinan. Dengan adanya petunjuk bahwa saya diberikan kesempatan untuk menjadi calon ketua Partai Golkar di Sulawesi Selatan, maka ya saya datang di sini untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Walaupun saya pahami diri bahwa berdasarkan aturan yang ada, paling sedikit 5 tahun menjadi anggota Golkar baru bisa mencalonkan diri jadi Ketua DPD. Kalau Ketua Umum, kalau tidak salah itu setidaknya 5 tahun menjadi pengurus baru bisa mencalonkan diri jadi Ketua Umum. Beda dengan Ketua DPD. Nah, tetapi ada beberapa, taruhlah saya katakan jurisprudensi adalah peristiwa pemilihan di beberapa tempat, kurang lebih ada 4 yang sudah berlalu. Terakhir Sulbar yang baru-baru bergabung di Partai Golkar, semula dari Demokrat kalau tidak salah ya. Dengan mendapatkan surat diskresi atau rekomendasi dari DPP, maka beliau maju sebagai calon Ketua DPD 1 Sulbar dan terpilih. Kalimantan Timur juga begitu, Pak Rudi Masud juga mendapatkan diskresi atau rekomendasi dan juga terpilih. Nah, kurang lebih seperti itulah filosofinya. Saya datang menjadi calon Ketua DPD 1 karena mendapatkan sebuah surat rekomendasi dari Ketum dan Sekjen DPP Golkar. Itulah yang membuat saya bisa masuk sebagai calon, sebagai penggugur dari aturan 5 tahun harus menjadi anggota Golkar. Tapi surat itu kan hanya menjadi satu syarat saja bahwa menggugurkan syarat 5 tahun. Ya, benar. Berikutnya adalah Bapak Supriyansa untuk menjadi calon harus berjuang lagi memenuhi syarat lain, syarat 30% untuk dukungan. Nah, gambarannya itu 30 sekarang bagaimana? Kalau 30% itu Pak Ci, dari 30 suara secara keseluruhan yang mau diperebutkan ini, kalau 30% kalau tidak salah itu 9 suara minimal harus dikantongin baru sah masuk sebagai calon. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hampir 50%. Wah, hebat. Surat dukungan masuk di barisan saya dan sudah terverifikasi dengan model stempel, tanda tangan dan cap basah. Itu utuh atau masih ada ganda? Saya tidak mengetahui kalau ada yang ganda, tetapi saya sebagai pengacara sebelum saya menjadi anggota DPR RI, tentu saya mempersiapkan klausul untuk menggugurkan surat dukungan sebelumnya. Sudah tahu ya? Sudah tahu caranya. Sudah tahu. Jadi sisa menunggu masuk garis start. Ya, pada prinsipnya saya sisa menunggu kapan panitia mengangkat bendera start, ya saya pergi di garis start dan memulai untuk itu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, level tertinggi sebuah demokrasi adalah musyawarah dan mufakat, bukan voting. Voting adalah jalan terakhir. Jadi kalau saya bisa berharap pemilihan Ketua Golkar kali ini di Sulawesi Selatan ini serapat mungkin kita berada pada sebuah level musyawarah yang paling tinggi, yaitu mufakat. Apa yang kita ingin raih, Pak Acik, kalau kita mau bermufakat? Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa gagal, semua merasa menang. Posisi di sebelah menang, di posisi sebelah sini menang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita baca di media bahwa Golkar di Sulawesi Selatan ini sangat dinamis sekali. Bahkan terbaca bahwa ada kubu-kubuan, ada faksi-faksi. Nah, semakin kita melihat itu faksi-faksi yang ada atau kelompok-kelompok yang ada itu, semakin tertarik saya untuk mendalami faksi itu.
Katakanlah, saya kira kawan-kawan di Fajar ini kan penulis dalam sebuah berita, mengetahui betul bahwa ada yang namanya kelompok pembaharu, ada kelompok pro Status quo. status quo ya, katakanlah seperti itu. Nah, di mata saya tidak ada di kelompok pembaharu karena saya tidak pernah rapat-rapat yang kemarin-kemarin itu yang dikatakan TSM. Saya juga tidak ada di kelompok Status quo. Saya tidak ada di antara keduanya ini. Yang menarik bagi saya mencoba melihat ini, saya ingin hadir di antaranya kedua kelompok ini. Ibaratnya saya ini melihat 2 lembar kain, saya hadir untuk menjahitnya. Untuk menjahitnya memang pakai jarum dengan benang. Memang sakit kalau ditusuk jarum. Mungkin ada orang tersakiti dengan kehadiran saya. Mungkin ada yang merasa kecewa dengan kehadiran saya sebagai orang baru. Memang sakit. Mungkin ada yang tersakiti kalau gitulah bahasanya. Tapi sesakit-sakitnya kehadiran saya ini ingin menyatukan 2 helai kain yang terpisah ini. Sehingga bisa menjadi lebar, lalu bisa dipergunakan oleh kedua kelompok ini. Bahkan masyarakat di luar bisa ikut andil dalam menggunakan kekuatan-kekuatan yang telah terbangun ini. Itulah yang mendasari di hati saya, sehingga saya bisa ikut di dalam kontes pemilihan Musda ini di Sulawesi Selatan. 2 kelompok itu yang dimaksudkan tokoh-tokohnya tentu ada. Sama-sama punya tokoh. Ya, apakah Pak Supriyansa sudah menjalin komunikasi dengan 2 tokoh? Saya mau jujur di hadapannya kawan-kawan di Fajar ini, bahwa di antara 2 kubu ini, saya lebih awal membangun komunikasi dengan kelompok Pak Enha. Saya sebutkan Pak Enha karena bukan kubu. Ya. Kalau saya kan komunikasi dengan Pak Enha, Pak Nurdin Halid. Lebih awal saya membangun komunikasi dengan Pak Nurdin Halid dibanding dengan membangun komunikasi dengan kelompok Lain. pembaharu itu. Lebih dulu, saya di Jakarta, sering sekali saya makan malam sama Pak Nurdin. Sering saya berbincang-bincang dengan Pak Enha itu, lalu berbicara tentang situasi dan kira-kira Golkar Selatan ke depan. Sampai saya di sini, maaf ya, kurang lebih 3 hari yang lalu ya saya datang. Saya baru bertemu dengan kelompok pembaharu. Kenapa saya bertemu? Saya mengundang 24 kabupaten kota untuk hadir bersilaturahmi dengan saya. 2 kelompok saya undang semuanya. Saya tahu betul, karena saya tidak berdiri dari satu sisi. Jadi saya undang semua. Ternyata yang hadir, kalau saya menghitung suara kira-kira yang ada adalah 11 waktu itu. Sekarang sudah lebih tentunya, Ya, karena sudah mengalir ini. dinamis ya. Dinamis. 11 ini DPD dengan yang lainnya datang, saya melihat dan menginventarisasi. Ternyata yang hadir ini adalah kelompok-kelompok pembaharu itu yang ingin ada perubahan. Pertanyaannya, apakah saya ada di dalamnya? Tidak, tapi saya mau mendengarkan mereka. Sudah saya dengarkan semuanya. Jadi istilah perubahan itu bukan dari Pak Supri. Perubahan itu dimulai dari kelompok perubahan ini. Saya hadir membawa nama tersendiri, adalah saya ingin menjadi perekat di antara 2 sekat. Itu jargon ya. Jargon saya itu. Iya. Niatnya begitu. Persoalannya bahwa ini mulus terjadi atau tidak, Iya. ya kita kan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Kalau tidak mampu saya wujudkan, ya itulah kemampuan saya sebagai seorang manusia yang bercita-cita. Tapi jika bisa saya kabulkan, mendudukkan 2 ini menjadi satu dalam menjadi kekuatan-kekuatan Partai Golkar, maka ini adalah salah satu yang surprise bagi saya, karena mereka semua ini memiliki kelebihan. Senior-senior yang ada di Golkar ini bertaburan bintang di dalam yang memiliki kemampuan. Inilah yang saya mencoba untuk meliriknya, bahwa kekuatan yang ada di sana, kekuatan yang ada di sebelah Perlu disatukan. perlu disatukan. Dan sebagai orang yang kira-kira kalau diberikan amanah, maka saya mencoba mempergunakan semua Potensinya. potensi yang dimiliki oleh Partai Golkar ini. Kader Golkar. Kader-kader Golkar ada yang di luar yang tidak masuk jadi pengurus hari ini. Saya tadi jalan-jalan santai di beberapa warung kopi dan restoran di Makassar ini. Hampir semuanya saya masuki menyapa semua orang, memanggilnya Pak Calon Ketua. Lalu beberapa tokoh yang ternama yang saya bertemu, katakanlah tadi ada yang namanya Endom Petompok dan lain sebagainya. Pak Supri, kalau Bapak yang pimpin Sulawesi Selatan, saya mau bergabung. Dan banyak tokoh-tokoh yang seperti itu, akademisi yang free, bukan PNS, bukan ASN, Menaruh juga harapan ya. menaruh harapan yang banyak dalam sebuah perubahan-perubahan yang ada. Paradigma Golkar yang lama kita mau bawa menjadi paradigma Golkar yang baru, supaya Golkar ini semakin kuat, semakin bisa diharapkan oleh masyarakat kita di Republik ini, terutama di Sulawesi Selatan. Pak Supri, yang krusial ini menjelang pilkada, ini sudah ada komunikasi politik dengan para calon Ya, kada. Di situ Golkar mengambil keputusan yang strategis. Nah, ironisnya karena tiba-tiba harus gelar musda. Nah, pergantian nahkoda ini
tentu saja akan mengubah arah kebijakan Golkar. Nah, kira-kira seperti apa potensi benturan kepentingannya di Musda ini kalau tiba-tiba ada pergantian ketua? Baik, jika saya terpilih menjadi ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, maka pondasi yang sudah dibentuk oleh Pak Nurdin Halid bersama dengan kawan-kawan pengurus yang lain, pondasi yang kuat ini sebaiknya saya membuat bangunan di atasnya yang bagus, bukan merubah lagi pondasinya. Kalau saya merubah pondasinya, maka bisa saja justru menciptakan percikan rasa sakit yang lain. Olehnya itu, saya harus bijak. Saya harus bijak melanjutkan apa yang sudah ditanam oleh Pak Nurdin Halid. Memperkuat imun menuju Golkar yang lebih jaya. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Banyak orang mengatakan begini, kalau Supriyansa nanti menjadi ketua Golkar, mati. Banyak yang berubah. Jangan mengukur saya di badannya sendiri. Jangan, karena pola saya adalah pola mengedepankan demokrasi. Tidak akan mungkin saya mengambil keputusan sendiri di Partai Golkar. Ini kan organisasi yang besar. Ini bukan organisasi keluarga, bukan organisasi milik pribadi. Tentu kalau ada keputusan yang saya mau ambil, melibatkan semua komponen-komponen yang ada. Itu namanya membawa gerbong demokrasi ini di Partai Golkar ini dengan baik. Insya Allah tidak ada itu yang namanya maunya jalan sendiri saya. Saya tidak seperti itu modelnya Pak Haji. Maafkan saya. Baik, kita kembali ke soal Musda. Ya, belum ditentukan, tapi akan dibawa ke Jakarta. Nah, bicara peluang, ini keuntungan atau menjadi apa? Kerugian? Bagi diri pribadi saya, mau dilaksanakan di Makassar, mau dilaksanakan di Jakarta, di dalam bayangan saya sama saja. Di mana saja musda itu dilakukan, maka di situ saya harus siap untuk menghadapi musda itu dengan mengharapkan hasil yang memang maksimal. Saya tidak menganggap bahwa ke Jakarta lebih menguntungkan atau lebih merugikan. Itulah konsekuensi. Apalagi memang di Sulawesi Selatan ini, kalau memang seperti itu bahasanya tadi, kenapa tidak laksanakan di sini? Karena zona merah. COVID-19. Izin tidak keluar. Ya, izin tidak keluar. Ini kan dalam rangka juga menjaga kesehatan. Saya kira ini adalah keputusan yang tepat untuk membawa ke Jakarta, karena kemarin juga Bangka Belitung begitu. Juga diambil alih oleh DPP. Saya kira kalau sudah diambil alih DPP, maka DPP yang menjadi pelaksananya di sana nanti tentu lebih bisa mengatur, karena ibaratnya tuan rumahnya itu hierarkinya ya, tuan rumahnya tentu bisa mengatur. Kapasitas rumah saya ini hanya sekian, jumlah suara hanya 30. Ya tentu kita ini juga membawa simpatisan dari daerah di sini, tentu sudah tidak bisa kita membawa simpatisan ke sana. Jadi potensi bahwa ada orang saya dari Sopeng, dari Bone, dari Tegele Ponto, dari Endrekang, dari Pindra misalnya, potensi gesekan itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak membawa masing-masing pendukung. Yang ada adalah pemilik suara. Kalau 30 pemilik suara duduk di dalam ruangan yang besar seperti di aulanya DPP Golkar, saya kira sangat luas sekali untuk dipakai bermusyawarah di sana, seperti terjadi Bangka Belitung yang ditarik ke sana. Yang pasti saya mau sampaikan begini, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam musda kali ini bukan bermaksud untuk mempertajam perbedaan, tetapi saya hadir untuk menawarkan persamaan yang kuat demi kejayaan Partai Golkar. Baik. Terima kasih Pak Supri sudah datang di redaksi dalam acara Talking News. Untuk sementara kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Fajar Talking News. Saya kira saya sudah lama mendengarnya ini, dan saya baru lihat ini studionya yang sangat megah, dan insya Allah masyarakat tentu bangga juga kalau bisa melihat hasilnya ini nanti di luar, dan masyarakat juga para tokoh yang lain suatu saat akan datang di tempat ini. Saya bangga ada di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak.